Itu kondisi ranting hidup kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita tidak berbuah, kita akan didisiplinkannya supaya kita menjadi ranting yang berbuah. Mari kita lihat ranting yang kedua. Ranting kedua adalah ranting yang berbuah. Ini adalah kondisi di mana pikiran, sikap, atau kebiasaan dosa tidak sedang mendominasi hidup kita sekarang. Jadi kita sekarang tidak ada satu dosa tertentu yang sedang menguasai kita. Dulu iya begitu, tetapi sekarang tidak ada yang sedang menguasai, sedang mendominasi hidup kita. Dan kita mungkin sekarang sedang berdoa, meminta Tuhan untuk terus menumbuhkan karakter dan pelayanan kita. Tuhan, hidup saya sudah mulai berbuah-buah nih. Saya ingin supaya lebih banyak berbuah. Tuhan terus tumbuhkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah doa yang Tuhan suka menjawabnya. Tuhan senang menjawabnya. Jadi hati-hati ya kalau berdoa ya. Ini Tuhan menjawabnya loh ya. Jadi salah satu doa yang Tuhan suka jawab adalah ketika kita rindu bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaannya. Mari kita dengarkan rahasia yang kedua. Kalau hidup kita berbuah, apa yang akan dilakukan? Setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya. Di dalam Alkitab terjemahan bahasa Inggris, dibersihkan ini adalah he prunes. Jadi melakukan pruning ya. Jadi dibersihkan ini adalah dipangkas artinya. Setiap ranting padaku yang berbuah dipangkasnya. Inilah rahasia pokok anggur yang kedua. Jika kehidupan kita menghasilkan buah, Tuhan akan turun tangan untuk memangkas hidup kita. Hampir semua terjemahan Alkitab bahasa Inggris katanya bukan di clean up, tetapi he prunes. Dia melakukan pruning, pemangkasan. Tujuan pemangkasan apa sih? Kalau di antara kita mungkin ada yang gardener, ya, ada yang suka hobi tanaman begitu ya, apalagi tanaman buah. Tujuan pemangkasan adalah membuang bagian-bagian yang tidak penting, supaya sari-sari makanan itu fokus ke bagian-bagian yang penting, yaitu buah. Supaya buahnya itu banyak dan matang. Kalau tidak dipangkas, maka buahnya tidak akan matang. Di dalam kehidupan kita, apa yang dipangkas? Yang dipangkas adalah komitmen-komitmen hidup kita yang tidak dewasa, prioritas-prioritas yang kurang penting. Kenapa perlu dipangkas? Supaya hidup kita bisa menyediakan tempat bagi kelimpahan yang lebih besar lagi bagi kemuliaan Dia. Yang tidak bisa kalau hidup kita penuh dengan banyak hal yang nggak penting. Ini adalah kondisi ranting yang banyak sekali daun-daunnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, anggur itu rada rewel, perlu banyak diurus begitu ya. Dan kalau tidak diurus ranting yang begini, maka buah yang dihasilkan akan buahnya kecil-kecil dan asam. Maka ranting yang punya banyak daun ini harus dipangkas. Kenapa? Supaya ranting-ranting ini memberikan tempat fokus yang lebih besar lagi untuk menghasilkan buah, bukan menghasilkan daun. Bapak Ibu pengen panen daun atau panen buah anggur? Kita pengen panen buah anggur dong ya. Nah, bagian-bagian yang tidak penting, tidak perlu itu dipangkas. Apa itu pemangkasan kalau begitu? Mari kita lanjutkan. Bidang-bidang yang akan Tuhan pangkas dalam hidup kita ada beberapa macam. Ya. Bruce Wilkinson menolong kita sekali lagi dengan mengatakan bahwa ada pemangkasan awal, istilah dia, early pruning. Itu biasanya ditujukan pada kegiatan-kegiatan dan prioritas-prioritas eksternal. Kita bisa sibuk dengan banyak kegiatan yang tidak membuat kita bertumbuh secara karakter dan pelayanan. Kita bisa, ini kalau pemangkasan itu bukan berbicara tentang dosa ya. Kalau yang tadi pendisiplinan itu bicara tentang dosa. Pemangkasan berbicara tentang sesuatu yang Tuhan perlu potong supaya kita bisa lebih fokus menghasilkan buah karakter dan pelayanan. Kegiatan-kegiatan dan prioritas-prioritas eksternal itu pemangkasan awal. Saya sedang bergumul dengan beberapa mahasiswa di sini. Mereka kecanduan game ya. Ini mahasiswa teologi ya. Kecanduan game. Dan ya kalau game untuk refreshing ya, kadang-kadang kan kita butuh, kita jenuh, kita main gitu ya, untuk kita refresh begitu-gitu, itu bukan kategori ini. Ini kategori nggak bisa lepas begitu. Seperti orang kecanduan begitu. Dan ketika dia penuh dengan waktunya, begitu ada waktu kosong dia langsung begitu. Nah, itu bagaimana dia bisa bertumbuh dan berbuah? Dia menghindari komunitas, dia cari waktu sendiri, sembunyi-sembunyi, mulai bohong dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan dan prioritas-prioritas eksternal ini yang biasanya dipangkas.
Bagian pemangkasan yang berikutnya adalah ditujukan pada nilai-nilai dan identitas pribadi. Oh ya, pemangkasan awal ini juga berkaitan dengan relasi-relasi. Ada beberapa relasi-relasi yang membuat kita sangat dibebani untuk relasi-relasi yang tidak membangun ini, sehingga kita tidak bisa menghasilkan buah. Adik saya dulu pernah pacaran dengan satu anak Buddhis ya, sesama teman kampus begitu ya di Jakarta. Tapi ini bukan anak Buddhis yang biasa. Ini dia aktivis di situ ya, aktivis, ikut penggalangan dana, ada persekutuan-persekutuannya juga kayak kita begitu ya. Nah, adik saya mulai ikut-ikutan. Jadi bukan pacarnya yang ikut dia, tapi adik saya yang ikut dia begitu ya. Mulai ikut terlibat, ikut jadi panitia, kegiatan-kegiatan kayak begitu. Saya mulai worried nih. Kemudian saya mulai berdoa pada Tuhan, Tuhan, ini saya khawatir dengan adik saya. Saya minta sama Tuhan, kalau bisa pacar adik saya ini berjumpa dengan Kristus kemudian bertobat. Dua-duanya menjadi orang yang melayani Tuhan dengan baik. Tetapi kalau tidak, saya minta pada Tuhan, Tuhan pangkas relasi ini. Ini relasi yang tidak membuat adik saya menjadi dekat sama Tuhan. Betul loh Bapak Ibu Saudara sekalian. Waktu saya berdoa begitu, tidak lama loh. Kadang-kadang kita berdoa jawabannya lama ya. Ini tidak lama loh Bapak Ibu sekalian. Pacarnya itu mutus adik saya. Ini saya cerita kok kayak excited gitu ya. Mestinya sedih ya. Nah, adik saya telepon saya dari Jakarta, waktu itu saya di Jogja, dan dia kayak orang frustrasi begitu. Dia bilang mau konsultasi, mau ngobrol begitu ya. Dia diputus pacarnya. Nggak tahu aja saya yang mendoakan begitu ya. Nanti videonya dia nggak boleh dengar nih, nanti ini bagian dari rahasia kita ya, rahasia pokok anggur begitu ya. Nah, saya yang mendoakan dia diputus begitu ya. Dan saya pikir iya, kalau betul Tuhan mau campur tangan dalam hidup kita untuk menghasilkan hidup yang berbuah, Tuhan akan pangkas hal-hal yang membuat kita tidak bertumbuh, tidak menghasilkan buah yang banyak. Seringkali bukan hal dosa, tetapi sesuatu yang membuat kita begitu sibuk secara waktu, begitu ribet secara relasi dan sebagainya, sehingga kita tidak bisa bertumbuh secara karakter dan pelayanan. Nah, bagian berikutnya adalah pemangkasan dewasa itu ditujukan pada nilai-nilai dan identitas pribadi kita. Ini pemangkasan yang lain lagi. Kalau tadi kegiatan dan hubungan, hal yang Tuhan akan pangkas yang lain adalah sesuatu yang lebih mendalam lagi, masalah nilai-nilai. Kadang-kadang kita punya nilai-nilai hidup yang dibentuk oleh keluarga, dibentuk oleh dunia dan sebagainya yang tidak memuliakan Tuhan. Dan kita pegang itu sebagai kebenaran, dan itu seringkali tidak membuat kita berbuah. Tuhan kadang-kadang perlu memperhadapkan kita pada betapa gagalnya, betapa bobroknya nilai-nilai itu, sehingga kita meninggalkan beberapa prinsip-prinsip yang tidak benar. Dan salah satu bagian yang penting yang Tuhan mau pangkas adalah prinsip-prinsip berkaitan dengan tujuan hidup. Tuhan ingin kita bersukacita dalam Dia. Tuhan ingin hidup kita adalah hidup yang memuliakan Dia. Tetapi banyak orang Kristen merasa bahwa ya kita masih hidup di dunia, masih menginjak tanah. Kalau kita nggak hidup seperti orang-orang dunia, nanti bagaimana kita bisa berhasil? Nanti kita akan selalu kalah di mana-mana. Udahlah, kalau pelayanan ya saya pelayanan, hukum-hukum rohaninya berjalan. Tetapi kalau saya lagi bisnis, saya lagi bekerja, ya udah, ini hukum rimba. Kalau tidak survei bagaimana? Orang lain nipu, saya nipu. Bahkan bisa nipunya lebih gila lagi, begitu ya. Kalau orang lain curang di sini, saya bisa curang di bagian yang lain, begitu ya. Ini kan saya perlu untuk hidup, begitu ya. Kemudian kita waktu pelayanan ya kita pelayanan itu seolah-olah itu dunia yang lain. Ini cara penebusannya saya terlibat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu bagian yang perlu dipangkas. Tuhan akan bekerja dalam hidup kita sedemikian rupa. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan beberapa kegagalan kita alami, kebangkrutan kita alami, kita ditipu orang. Tuhan akan mengizinkan hal-hal itu untuk membuat kita menyadari bahwa kita sedang beroperasi dengan nilai-nilai yang keliru. Dan Tuhan mau supaya hidup kita adalah hidup yang merindukan, mendambakan Dia, dan kemuliaannya muncul dalam karakter dan pelayanan kita secara berlimpah-limpah. Untuk seperti itu kita perlu dipangkas. Kalau tidak, kita hanya akan menjadi orang Kristen yang mutar-mutar, pusatnya diri sendiri. Mungkin kita tidak berdosa, tetapi kita tidak memuliakan Tuhan juga.
Tuhan ketika memangkas bukan hanya membuang. Dia sedang bekerja dengan setia untuk menyediakan tempat di dalam hidup kita yang bisa dia isi dengan kekuatan, produktivitas, dan kuasa rohani. Menerima proses pemangkasan bukan berarti hidup kita akan menyusut. Orang-orang Kristen yang paling berbuah dan paling penuh dengan sukacita adalah orang Kristen yang paling banyak dipangkas. Masih ingat Yusuf ya dalam cerita Alkitab? Dia adalah anak manja di rumah. Papanya pilih kasih kepada dia. Sedemikian rupa sampai saudara-saudaranya enak banget sama dia. Sampai ingin menyingkirkan Yusuf selama-lamanya dari hidup mereka. Pertamanya mau dibunuh, akhirnya dijual sebagai budak. Hidupnya pahit sekali. Difitnah oleh istri Potifar, dipenjara dalam penjara bawah tanah. Belasan tahun lamanya para penafsir Alkitab mengatakan demikian. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi Yusuf yang kemudian menjadi raja muda di Mesir ini adalah Yusuf yang berbeda. Yusuf yang sudah dipangkas. Kalau Yusuf tidak pernah dipangkas, dia hanya akan menjadi anak mami papi aja di rumah. Saudara-saudaranya akan iri aja sama dia. Tetapi Yusuf yang sudah dipangkas, Yusuf yang bisa menghasilkan banyak buah. Yusuf yang bisa berkata demikian. Tetapi sekarang jangan bersusah hati dan jangan menyesali diri karena kamu menjualkan aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Luar biasa. Ini orang yang disakiti luar biasa oleh saudara-saudaranya. Dijual jadi budak, bahkan hampir dibunuh. Tidak menunjukkan ada kepahitan. Dia sudah bisa menyelesaikannya di hadapan Tuhan. Kenapa? Dia sudah banyak dipangkas oleh Tuhan. Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Yusuf melihat bahwa apa yang terjadi dalam dirinya dipakai oleh Tuhan untuk memelihara saudara-saudaranya itu. Luar biasa. Jadi bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, tapi Allah. Dialah yang menempatkan aku sebagai bapak bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf yang sudah dipangkas. Kalau kita tidak dipangkas, kita tidak akan menghasilkan banyak buah. Ada begitu banyak prioritas, kegiatan, hubungan, nilai-nilai, identitas, tujuan-tujuan yang membuat kita hanya di sana saja. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sampai pada tabel rangkuman ini ada dua macam kondisi keberbuahan, tidak berbuah dan berbuah. Kalau kita tidak berbuah, kita akan didisiplin. Kalau berbuah, kita akan dipangkas. Kenapa kita didisiplin? Supaya hidup kita berbuah. Kenapa dipangkas? Supaya lebih banyak berbuah. Pemangkasan maupun pendisiplinan, dua-duanya tanda-tanda awalnya yang kita rasakan adalah kesukaran dan penderitaan. Sesuatu yang nggak enak. Kenapa kita didisiplin? Karena hidup kita tidak menyenangkan Tuhan. Hidup kita berbuat dosa. Kenapa kita dipangkas? Karena kita sedang menyenangkan hati Tuhan. Itulah sebabnya kita dipangkas. Supaya lebih banyak lagi buahnya. Respon kita terhadap pendisiplinan adalah kita menyesal dan bertobat. Maka pendisiplinan akan berhenti. Respon kita terhadap pemangkasan adalah kita lega, Tuhan. Terima kasih Engkau sedang memangkas saya. Tolong saya beri daya tangkap rohani sehingga saya berespon benar terhadap tindakan pemangkasan-Mu. Kita menyerahkan diri. Tuhan bentuk saya supaya saya menjadi orang yang punya tujuan-tujuan bagi kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Itu menjadi ambisi besar saya. Bukan berkompromi dengan banyak hal yang membuat saya tidak bertumbuh. Jika Tuhan memandang sudah selesai pemangkasannya, maka pemangkasan selesai. Oke, sekarang kita masuk yang ketiga. Kalau hidup kita sudah lebih banyak berbuah, bagaimana kita bisa berbuah banyak? Kondisi yang lebih banyak berbuah adalah kondisi begini, Bapak Ibu sekalian. Apakah Bapak Ibu ada dalam kondisi ini? Yaitu ketika buah banyak dalam hidup kita tidak sedang diangkat ke dalam pendisiplinan, kita juga tidak sedang dipangkas hidup kita. Tetapi ada kerinduan yang besar, kita merasa karakter kita bertumbuh, berbuah. Pelayanan kita bertumbuh dan berbuah, kita ingin lebih lagi, tetapi rasanya mentok begitu ya. Kok begini aja ya, kok nggak bisa lebih lanjut lagi ya. Ada kerinduan untuk bertumbuh dan berbuah lebih, tetapi
terbatas di situ. Nah, itulah kondisi ranting yang lebih banyak berbuah, yang rindu untuk berbuah banyak. Rahasia yang ketiga apa? Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Rahasia hidup kita supaya berbuah banyak ada pada kata penting di dalam Yohanes 15, yaitu kata tinggal. Kata tinggal ini dipakai berkali-kali di dalam Yohanes 15. Bahkan lebih banyak dari kata buah. Menunjukkan pentingnya pengertian ini. Mari kita belajar. Kalau hidup kita mau berbuah banyak, apa yang harus terjadi? Rahasia yang ketiga, jika kehidupan kita menghasilkan lebih banyak buah, Tuhan mengundang kita untuk tinggal semakin dalam bersamanya. Tujuannya bukan supaya kita melakukan lebih banyak lagi bagi dia, lebih aktif lagi dalam pelayanan, lebih berkomitmen lagi dan macam-macam. Tujuannya bukan itu, melainkan agar kita menikmati persahabatan yang paling memuaskan dengan Tuhan. Karena itulah rahasia kelimpahan terbesar bagi kemuliaannya. Kata tinggal itu berarti tetap berhubungan dekat atau diam dalam jangka waktu yang lama. Dalam 10 ayat di Yohanes 15, kata tinggal diulang 10 kali. Kenapa begitu? Karena buah yang banyak itu tidak dapat kita hasilkan sendiri. Ayat 4-5. Buah tidak dihasilkan dari usaha lebih untuk menghasilkannya. Jadi ranting berusaha lebih sekali ya. Bagaimana supaya saya menjadi ranting yang berbuah, berusaha lebih lagi. Bukan begitu caranya menghasilkan buah. Ranting digambarkan dalam perumpamaan anggur ini, dia perlu tinggal di dalam pokoknya. Kalau tidak tinggal, maka tidak bisa menghasilkan buah. Bruce Wilkinson lagi mengatakan bahwa satu-satunya batasan pada jumlah cairan tumbuhan yang sampai kepada buah. Jadi dari pokok itu ada sari-sari makanan. Sari-sari makanan ini yang nanti akan menghasilkan buah. Nah, tetapi batasan antara berapa banyak cairan yang akan sampai ke buah itu adalah batasannya sebesar keliling sambungan tempat ranting bertemu dengan pokoknya. Seberapa besar sambungannya itu. Berarti ranting yang punya sambungan terbesar dan paling sedikit terhambat dengan pokok anggur, itulah ranting yang paling tinggal dan paling punya potensi terbesar untuk bertumbuh. Bruce Wilkinson menceritakan tentang percakapan dia dengan mentor rohaninya. Dia merasa hidup dia stuck gitu ya. Dia merasa bahwa dia sedang bertumbuh berbuah, tapi kok rasanya kok macet ya, berhenti di sini aja begitu ya, tidak bisa lebih lagi. Dia kemudian gelisah, bergumul, dia menghubungi mentornya dan dia drive dan menjumpai mentornya. Dalam salah satu percakapannya, salah satu yang menolong dia, mentornya memberikan ilustrasi tangan kiri, tangan kanan. Dia mengatakan begini, tangan kanan itu adalah gambaran tentang relasi kita dengan Tuhan. Seberapa kita tinggal. Tangan kiri adalah produktivitas kita, seberapa kita berbuah karakter dan pelayanan. Waktu kita menerima Kristus dan kita bertumbuh dalam hal-hal dasar, kita membangun relasi dengan Dia. Kita belajar saat teduh, kita belajar menikmati hadirat Tuhan, berdoa dan sebagainya. Kita membangun relasi dengan Dia. Sementara produktivitas kita masih di bawah. Kita bertumbuh, terus kita makin muncul karakter, mungkin muncul pelayanan, tetapi mentok suatu saat di sini. Nah, undangan untuk berbuah banyak adalah bagaimana kita tinggal lebih lagi. Supaya kita bisa bertumbuh lagi. Itu gambarannya. Jadi batas atasnya adalah seberapa kita tinggal dengan Dia. Itu menentukan berapa banyak buah-buah karakter dan pelayanan yang dihasilkan. Saya pikir ilustrasi ini ilustrasi yang baik, meskipun tidak sempurna, kita bisa belajar sesuatu daripadanya. Jadi jangan terima ilustrasi ini sebagai sesuatu yang saklek begitu ya. Tapi itu satu gambaran yang menolong kita bahwa ketika kita berrelasi di dalam keintiman dan kedekatan dengan Tuhan, maka bukankah Tuhan leluasa menyatakan dirinya? Kadang-kadang Tuhan mau kita melakukan sesuatu bagi kemuliaannya. Kadang-kadang Tuhan mau kita nggak usah ribet dengan macam-macam, maunya menikmati hadirat Dia, dan Tuhan akan menyatakan sesuatu kalau Tuhan mau kita sesuatu. Di dalam relasi dengan Dia kita mengerti hal-hal tertentu yang Tuhan mau terus bersihkan dari hidup kita. Buah-buah karakter muncul. Buah-buah pelayanan muncul di dalam kepekaan dan respon dari relasi yang dalam dengan Tuhan. Itulah yang membuat kita bisa lebih berbuah banyak lagi di dalam hadirat Tuhan. Tuhan sangat menginginkan suatu hubungan yang sangat intim dengan kita. Bukankah karena itu Kristus mati untuk menebus kita? Bukan sekedar supaya kita punya tiket gratis masuk surga.
tetapi supaya kita menjadi anak-anaknya. Dia mengangkat kita dalam keluarganya. Bahkan Roh Kudus Tuhan tempatkan dalam diri kita untuk berseru ya Aba, ya Bapa. Itu karya Roh Kudus. Dan dia mengasihi kita dengan kasih yang sama dengan kasihnya pada Yesus. Yohanes 17 ayat 26. Ayat yang membuat kita geleng-geleng kepala. Seperti Bapa mengasihi aku, kata Tuhan Yesus, demikian juga aku mengasihi kamu. Wow. Seperti Bapa mengasihi Tuhan Yesus, demikian Tuhan Yesus mengasihi kita. Dan Tuhan Yesus bilang, tinggallah di dalam kasihku itu. Bagaimana kita bisa memahami kasih yang sebesar ini? Betapa panjang, dalam, dan lebarnya kasih Tuhan yang melampaui segala pengetahuan. Tuhan ingin masuk dalam hubungan yang intim yang seperti itu. Jika kita tinggal, dia berjanji membuat kita berbuah banyak. Jika kita tinggal, maka ada doa-doa yang dia jawab. Kenapa? Karena kita tahu hati Tuhan. Kita mendoakan hal-hal yang sesuai dengan hati Tuhan. Kita akan mengalami kasih Tuhan, Yohanes 15. Tuhan akan menyatakan dirinya kepada kita. Minta tolong seorang bacakan, kita sudah hampir selesai bagian terakhir ini. Tapi ini ayat-ayat yang menarik sekali untuk kita perhatikan. Minta tolong seorang bacakan Yohanes 14 ayat 21 dan ayat 23. Ayat 23 dulu boleh. Silakan. Satu orang bacakan ayat 23. Ada? Yohanes 14 ayat 23. Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Ya, makasih. Jadi, mari kita perhatikan pelan-pelan ayat ini. Jika seorang mengasihi aku, maka dia akan menuruti firman-Ku. Tuhan ingin kita ada dalam hubungan cinta dengan dia. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap itu. Ketika kita mencintai dia, maka kita akan mentaati dia. Tidak ingin menyakiti hatinya, kita akan suka menyenangkan dia. Karena kita mencintai. Bukan ketaatan yang muncul karena sekedar takut, tapi karena cinta. Nah, ketika kita mengasihi dia dan mentaati dia, dikatakan, aku akan mengasihi dia. Bapakku akan mengasihi dia. Bukankah Tuhan mengasihi semua orang? Tuhan mengasihi seluruh dunia. Kok ini kayaknya pilih kasih nih di sini ayat ini? Ya, Tuhan memang mengasihi seluruh dunia, tetapi Tuhan tidak menyatakan dirinya kepada semua orang seperti kepada orang-orang yang mengasihi dia. Aku akan diam bersama-sama dengan dia. Itu adalah janjinya. Ketika kita mengasihi Tuhan, Tuhan akan menyatakan diri secara khusus pada kita. Kalau kita perhatikan ayat 21, di sana dikatakan, barang siapa orang yang menuruti firman-Ku adalah orang yang mengasihi aku. Jadi ada hubungan cinta dan ketaatan di sini. Aku pun akan mengasihi dia, Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan menyatakan diri kepada dia. Itulah janji yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita mencintai Tuhan, Tuhan akan menyatakan diri kepada kita. Bukankah itu make sense? Kalau kita tidak mencintai Tuhan, Tuhan ngomong juga kita nggak peduli, bukan? Tapi Tuhan akan menyatakan diri lebih kepada kita. Tuhan akan membawa kita untuk terus semakin berbuah. Di dalam karakter kita yang diubahkan, di dalam relasi dengan dia. Di dalam pelayanan-pelayanan kita yang masuk dalam tujuan dan rencana Tuhan. Dan Tuhan berjanji, Yohanes 15 ayat 11, akan menaruh sukacitanya di dalam hati kita. Tuhan ingin supaya sukacitanya ada dalam diri kita secara penuh. Ketika kita tahu hati Tuhan. Kita meresponi kerinduan dia untuk mencintai dan dicintai oleh kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, tinggal merupakan hubungan terpenting dalam hidup kita. Tinggal itu berarti kita mencari Tuhan, mendambakan Tuhan. Kita haus akan Tuhan. Kita menanti-nantikan Tuhan. Kita kangen sama Tuhan. Kita ingin mendengarkan dia. Kita ingin menanggapi dia. Itulah yang disebut mencintai Tuhan. Untuk tinggal, kita perlu punya waktu yang dikhususkan bersekutu dengan dia. Ngobrol, berada bersama-sama dengan Tuhan. Bukan sekedar disiplin rohani, tetapi Tuhan, saya mau bersama-sama dengan Engkau dalam waktu khusus. Maupun kesadaran bahwa dia hadir sepanjang hari.
Kita bisa tiba-tiba ngobrol sama Tuhan. Tuhan, hari ini capek sekali Tuhan. Saya ketemu dengan orang yang saya kok susah sekali sabar sama dia ya. Tuhan tolong periksa hati saya. Mampukan saya untuk memancarkan kasih Tuhan meskipun saya kesel luar biasa begitu. Kita bisa ngomong gitu. Ketika kita lihat bunga, Tuhan, indah sekali bunga ini ya. Dari mana engkau dapat ide, gagasan waktu dulu menciptakan bunga kayak begini. Kita bisa dalam waktu yang terus-menerus, kita bisa di dalam relasi dengan Tuhan semacam itu. Jadi ada waktu yang khusus, ada waktu yang terus-menerus. Kita tinggal terus-menerus di dalam Dia. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, having much fruit. Dan dengan demikian, you are my disciples. Engkau adalah murid-muridku. Penutup. Ranting seperti apakah Bapak Ibu Saudara sekalian saat ini? Ranting yang tidak berbuah? Ranting yang berbuah? Lebih banyak berbuah atau berbuah banyak? Apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupan kita, di dalam kondisi ranting itu? Mari pikirkan, Bapak Ibu ada dalam ranting yang mana? Di sini ada berbuah misalnya, ini ada berbuah papan bawah itu ya, berbuah tengah sama berbuah yang di bagian yang lumayan banyak begitu ya. Kemudian lebih banyak berbuah banyak. Nah, saudara-saudara kalau diangkakan gitu ya, ini akan masuk dalam angka yang keberapa hidup kita saat ini. Kita bisa bolak-balik ya nanti ya, dari lebih banyak berbuah menjadi tidak berbuah, bisa juga begitu ya. Tetapi kita saat ini, kalau Tuhan melihat hidup kita ranting yang mana ya? Ada di kira-kira di angka berapa begitu ya? Intinya bukan keakuratan ya, tetapi memaksa kita untuk melihat, iya, saya ada di mana nih sekarang? Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita belajar di dalam pelajaran-pelajaran di berbuah dalam Kristus ini. Kita akan belajar bagaimana kita bisa bertumbuh seumur hidup. Kita akan belajar arah pertumbuhan, sarana pertumbuhan, hambatan-hambatan yang harus kita bereskan. Naik turun lika-liku jatuh bangun pertumbuhan ketika berhadapan dengan keputusan-keputusan, pencobaan, penderitaan, dan sebagainya. Itulah menu yang Tuhan sediakan untuk kita nikmati sepanjang kita mengikuti bertumbuh dalam Kristus yang akan kita jelang sesudah ini.